Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kami dari kelompok 5, kelas Ekonomi Sumber Daya Alam C yang akan mempresentasikan tentang tugas kami dengan judul deforestasi. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari MP dan Ibu Dr. Teti Sugiyarti SPMSI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Zumratul Ainia NIM 66, Ella Muti Atin Zakia NIM 69, Safitri Salsabila NIM 81, Aisyah Nur Khalifah NIM 84 dan Nur Hasyani Agustina NIM 117. Eksploitasi hutan dengan cara pembakaran hutan secara masif terus dilakukan. Kabut asap semakin sulit terkendali, lagi-lagi hanya masyarakat yang menanggung akibatnya. Ekosistem dan kehidupan makhluk hidup pun terancam. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut semakin meluas di berbagai wilayah. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Ia harus dipandang sebagai sebuah gejala dari memburuknya kesehatan hutan alam. Eksploitasi hutan alam dalam skala masif yang dimulai dilakukan pada awal tahun 70-an telah menyebabkan hutan-hutan alam rusak parah. Eksploitasi hutan alam untuk memenuhi industri perkayuan dan perluasan kebun sawit telah memaksa hutan alam hancur berkeping-keping. Hutan dan alam telah terdegradasi dan menyebabkan ia kehilangan keseimbangan ekologis, sehingga menjadi rentan terhadap kebakaran. Keadaan ini diperparah dengan politik konversi hutan alam, di mana pemerintah memberi intensif kebijakan dan finansial bagi pengusaha-pengusaha membuka perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu komersial atau HHTI. Insentif seperti dana reboisasi kepada pengusaha HTI telah menyebabkan percepatan konversi hutan alam menjadi perkebunan-perkebunan monokultur dan melegitimasikan pengerusakan hutan alam menjadi lebih luas. Menurut data Sawit Watch, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai 11,5 juta hektar are. Dari 70% kebakaran terjadi di luar kawasan hutan seperti ladang ataupun perkebunan sawit. Sedangkan 99% penyebab kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan Riau terjadi karena dibakar. Akibat demi membukanya lahan guna kepentingan golongan, masyarakat harus menanggung akibatnya. Kesengsaraan berupa terganggunya kesehatan rakyat serta terganggunya kegiatan ekonomi dan kegiatan produktif lainnya. Kebakaran lahan hutan berdampak pada beberapa sektor, salah satunya sektor ekonomi. Dampak kebakaran hutan di Riau misalnya. Sejak Februari hingga April 2015, sekitar 20 triliun dan lebih dari 2.300 hektar cagar biosfer terbakar dan 21.000 hektar lahan terbakar, serta 58.000 orang terserang ISPA dan sekolah diliburkan. Apakah tega hanya demi materi belaka, semua ekosistem kita dirusak dan masa depan kita sebagai makhluk hidup terancam? Tim Liputan iNews TV memberitakan. Deforestasi merupakan perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan atau vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu menjadi bukan hutan atau bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Definisi tersebut diperkuat oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
Untuk yang selanjutnya yaitu penyebab-penyebab deforestasi. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, pembukaan lahan perkebunan. Yang ketiga, perambahan hutan untuk memenuhi keinginan manusia. Yang keempat, program transmigrasi. Yang kelima, pertambangan dan pengeboran sumber daya alam. Nah, selanjutnya yaitu dampak-dampak deforestasi. Yang pertama ada bencana alam, kedua kepunahan flora dan fauna, ketiga pemanasan global dan perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu terganggunya siklus air. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Permasalahan yang terdapat pada video kasus tersebut yaitu eksploitasi hutan alam dengan skala masif yang terus dilakukan. Eksploitasi hutan alam dilakukan untuk memenuhi industri perkayuan dan perluasan hutan sawit. Selanjutnya adanya politik konversi dari hutan alam sendiri berupa insentif kebijakan dan finansial kepada pengusaha yang membuka perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu komersial menyebabkan percepatan konversi hutan alam. Yang terakhir yaitu adanya pasar kayu yang semakin meningkat sehingga penebangan hutan atau deforestasi ini juga semakin meningkat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi elemen paling terdampak dengan terganggunya kesehatan, kegiatan ekonomi, dan juga kegiatan produktif lainnya. Selanjutnya adalah solusi yang diberikan untuk masalah terkait, diantaranya adalah yang pertama, melakukan konsolidasi kepada seluruh pihak terkait untuk turut bersama-sama dalam mencegah terjadinya pembakaran hutan, terlebih pembakaran hutan yang dilakukan hanya untuk memenuhi industri perkayuan maupun perluasan kelapa sawit. Yang kedua adalah dengan melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih, tidak dengan melakukan pembakaran hutan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan hutan dengan struktur yang sesuai dengan lingkungan. Selain itu, terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah dengan mempertegas peraturan perundang-undangan dalam mengatur pembatasan jumlah penebangan hutan, perencanaan penebangan hutan, dan memberikan larangan untuk ekspor kayu gelondongan ataupun olahan. Untuk solusi selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Untuk selanjutnya, mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Yang keenam, melakukan pengawasan dengan baik. Yang terakhir, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Selain itu, pengolah kawasan hutan juga harus memiliki sertifikasi. Salah satunya adalah sertifikasi PHPL atau Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Sertifikat ini bisa dilakukan di lembaga terpercaya seperti Mutu Institute. Sertifikat yang dilakukan di sini akan memberikan pengetahuan tentang lengkap terkait dengan pengelolaan hutan yang sesuai dengan standar. Jadi, proses pengundulan hutan bisa diminimalkan atau dicegah. Ditambah lagi, ada audit secara rutin untuk melihat apa saja kesalahan yang sudah terjadi, sehingga bisa segera dievaluasi dan diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu peran stakeholder dan juga lembaga swadaya masyarakat. Untuk yang pertama yaitu ada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat selaku pengelola dari kawasan hutan dalam mengatasi masalah deforestasi adalah dengan menyusun rencana dan juga strategi pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Nah, pemerintah harus dapat melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan stakeholder lainnya sehingga tercipta kesamaan persepsi dan juga pembagian peran dalam mewujudkan tujuan pengelolaan hutan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Nah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan yang ada di wilayah kerjanya karena merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kehutanan. Nah, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kehutanan, Dinas Kehutanan menetapkan peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi nomor 13 sebagai salah satu bentuk upaya pengendalian deforestasi. Kemudian yang ketiga ada masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam perencanaan perlindungan area hutan yang mengelaborasikan pandangan masyarakat dalam menentukan kawasan-kawasan penting dalam hutan, termasuk petani yang juga turut membantu penyelamatan hutan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.
Nah, stakeholder ini berkepentingan dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya lahan secara lestari yang diharapkan akan berdampak kepada kelestarian area hutan. Sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai masalah deforestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.